Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku semua, ya gimana kabarnya hari ini? Ya semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sebelum kita mulai materi pada hari ini, ya marilah bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya doa mulai. Amin. Ya, video kali ini ya saya akan membawakan materi tentang matriks. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah menyaksikan video ini, ya yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian matriks. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan ordo matriks. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan elemen-elemen matriks, dan yang terakhir siswa dapat menyebutkan jenis-jenis matriks. Ya, untuk selengkapnya mari kita saksikan video pembelajaran atau materi matriks berikut ini. Tapi sebelumnya, saya ingatkan kepada anakku yang baru bergabung di channel ini, ya silakan diklik tombol subscribe yang warna merah di bawah, kemudian nyalakan tanda loncengnya agar kalian bisa mengupdate terus video terbaru dari saya. Ya silakan disimak baik-baik materi berikutnya. Ya, yang pertama pengertian matriks. Ya, diperhatikan tabel kehadiran siswa berikut. Ya, ini yang dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita dapati. Ini ada nama siswa, sakitnya sekian, ya izin, alfa, dan seterusnya. Ya, kita dapat membaca kehadiran siswa dari baris ke kolom. Ini nanti namanya ada baris, ada kolom. Ini namanya baris, nanti akan dijelaskan lanjutnya. Ya, yang susunannya dapat juga dituliskan sebagai berikut. Ini susunan angka-angka ini dapat dituliskan ya sebagai berikut. Ya, dapat dituliskan seperti ini. Ini 124 012 301 256. Ya, ini. Ya, susunan angka kehadiran ini yang terdiri 4 baris. Ini 4 baris, ini namanya baris, ini baris. Ya. Dan 3 kolom. Ya, ini yang disebut dengan matriks. Ya, ini disebut dengan matriks, bentuk seperti ini namanya matriks. Ya, sehingga pengertian dari matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Jadi ada baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang. Jadi ada aturannya, dia berbentuk persegi panjang atau berbentuk persegi. Contohnya seperti ini. Ya, ini 3 kali 4, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ya, kemudian ini harus angka-angka itu harus di dalam tanda kurung, kurung biasa dan kurung siku. Ya, tidak boleh kurung kurawal. Ya, tidak boleh kurung kurawal, hanya kurung biasa dan kurung siku yang bisa. Ya, tidak boleh juga nanti lurus saja sebegini, lain lagi nanti artinya. Ya, kemudian penulisan matriks, nama matriks. Ya, penulisan nama matriks menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ya seperti ini. Jadi tidak boleh menggunakan matriks A huruf kecil. Ini harus huruf besar seperti ini. Nah, itu ya menamakan matriks menggunakan huruf kapital. Ya, ini pengertian matriks. Ya, kita lanjut dengan yang kedua. Yang kedua yaitu ordo matriks. Ya, ordo matriks adalah dimensi atau ukuran suatu matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolomnya. Ya, ini ordo matriks sama dengan ukuran dari matriks itu. Ya, yang menyatakan banyak baris dan kolom. Ya, saya langsung berikan contoh. Ya, contoh seperti ini. Ya, kalau ini adalah matriks P, ya huruf besar, jadi kurung. Ini satu baris, ini satu baris dan 3 kolom. Jadi kalau dia ke sini, yang horizontal itu namanya baris, yang vertikal namanya kolom. Ya, diingat, yang horizontal baris, yang vertikal adalah kolom. Berarti ini hanya satu barisnya dan 3 kolomnya. Berarti matriks P mempunyai satu baris dan 3 kolom. Ya, ini berarti ordonya 1 kali 3. Matriks P ordonya 1 kali 3. Ya, yang berikut matriks Q ini ada 2 baris. Ini yang horizontal ada 2, yang vertikal, yang ke atas ke bawah itu namanya kolom. Ada 4, 1 2 3 4.
Jadi matriks Q itu mempunyai 2 baris dan 4 kolom, atau ordonya 2 kali 4. Ya, kalau seperti ini ordonya matriks A, ordonya M kali N, M kali N. Ini namanya, ini yang di pertama posisi, ini A11 berarti dia di posisi baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2, ini yang pertama berarti baris 1 semua. Ini baris 2 semua. Ini kolom ketiga, baris 2 kolom 3. Jadi kalau di sini baris ke M kolom ketiga. Kalau di sini baris ke, yang ini baris ketiga kolom kedua. Jadi cara bacanya seperti itu, baris ketiga kolom kedua. Ya, ini jadi ordo matriks adalah ukurannya. Jadi seperti ini. Ya, ini ordonya berarti Q 2 kali 4. Ini Q 2 kali 4. Ini A M kali N. Yang belum tahu berapa jumlah M dan N. Ini 1 kali 3. Ya, demikian yang namanya ordo matriks ukurannya. Ya, tinggal dilihat berapa barisnya, baris duluan, jangan tertukar. Jadi ini tidak sama, 1 kali 3 dan 3 kali 1 tidak sama. Ya, kalau ordo matriks tidak sama. Ini 2 kali 4 dengan 4 kali 2 tidak sama. Berarti kalau 4 kali 2 berarti 4 baris, 2 kolom. Kalau ini 2 baris 4 kolom. Yaitu yang namanya matriks. Ya, kita lanjut yang ketiga. Ya, yang ketiga elemen dari matriks. Ya, diperhatikan matriks. Ya, ini ada matriks A. Ini ada matriks A, berarti sudah ditahu berapa baris ini. Ya, ini namanya baris ke-1. Ini baris kedua. Dan ini baris ketiga. Ya, dari penjelasan ordo sebelumnya. Kemudian yang ini kolom ke-1. Ini kolom kedua. Ya, yang ke bawah itu yang vertikal itu namanya kolom. Ya, kolom ketiga dan kolom keempat. Berarti ini ordonya matriks A ini adalah 3 dikali 4. Ordonya 3 dikali 4. Ya, setiap bilangan pada matriks disebut elemen. Jadi bilangan-bilangan yang ada dalam ini namanya elemen dari matriks. Itu namanya elemen matriks. Berarti setiap bilangan yang ada di dalam matriks itu namanya elemen matriks. Ya, saya langsung berikan contoh. Ya, diketahui matriks ini. Ya, matriks ini ukuran ordonya adalah 4 kali 3. Ordonya 4 kali 3. 1, 2, 3, 4. Ini ke bawah 1, 2, 3. Ordonya adalah 4 kali 3. Ya, sebutkan banyak baris. Ya, sebutkan berapa banyaknya baris. Kemudian sebutkan banyaknya kolom, berapa banyaknya kolom. Yang ketiga, sebutkan elemen-elemen baris ketiga. Yang keempat, sebutkan elemen baris kedua, kolom ketiga, baris kedua, kolom ketiga. Yang kelima, sebutkan elemen baris keempat, kolom kedua. Ya, ini agak mudah ini. Jadi kalau untuk elemen matriks agak mudah, asalkan dipaham yang mana baris, yang mana kolom. Ya, yang pertama, ya, baris ada 4, jumlah baris itu ada 4. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ini ordonya adalah 4 kali 3, berarti banyaknya baris ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, banyaknya baris ada 4. Kemudian banyaknya kolom, ya ini yang ke bawah 1, 2, 3. Ya, banyaknya kolom ada 3. Ya, ini saya rasa agak mudah, bisa dipaham. Asalkan ditahu yang mana baris, yang mana kolom, jangan tertukar. Yang ketiga, elemen baris ketiga. Elemen baris ketiga ini 1, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Berarti elemen baris ketiga adalah 13, 9, dan min 1. Ya, ini yang baris ketiga berarti 13, 9, dan min 1. Itu elemen yang baris ketiga. Yang berikut, elemen baris kedua, kolom ketiga. Ya, kita cari baris kedua. Ya, dipertemukan itu elemen baris kedua. Ya, ini baris kedua, kolom ketiga. Elemen baris kedua, ini baris kedua, kolom ketiga. Yang kena dua-duanya adalah 0. Ya, yang kena dua-duanya adalah 0. Berarti elemen baris kedua dan kolom ketiga itu adalah 0. Ya, 0. Ya, kena dua-duanya. Ya, ini atau 23. Ini namanya elemen 23. Baris kedua, kolom ketiga. Yaitu untuk yang nomor 4. Yang nomor 5, sebutkan elemen baris keempat, kolom kedua. Ya, baris keempat, kolom kedua ya bisa itu adalah 1. Ya, ini
baris keempat, kolom kedua, yang kena dua-duanya adalah 1. Ya. Jadi jawabannya adalah 1 ya. Demikian untuk elemen matriks, saya rasa agak mudah ya, pemahaman saja. Ya, kita lanjut dengan yang keempat. Ya, yang keempat jenis-jenis matriks. Ya, ini masih pemahaman, penghafalan saja. Ya, yang pertama ini jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Ya, matriks baris itu berarti hanya terdiri dari satu baris. Namanya matriks baris berarti hanya baris saja. Ya, contohnya ini satu baris. Satu baris, kolomnya terserah. Ini satu baris, itu namanya matriks baris, hanya terdiri dari satu baris. Ya, contoh seperti ini. Ini 1 2, ini 1 3. Pokoknya yang depannya 1, barisnya 1. Itu namanya matriks baris, hanya terdiri dari satu baris. Ya, demikian juga untuk yang kedua, matriks kolom berarti terdiri dari satu kolom saja. Ya, satu kolom berarti dia memanjang ke bawah. Ya, seperti ini. Ini 21. Ya, pokoknya kolomnya 1. Ini hanya satu kolom. Itu namanya matriks kolom. Ya, serasa mudah dipahami ini. Yang ketiga, matriks persegi. Matriks persegi berarti ordonya sama, antara baris dengan kolomnya jumlahnya sama. Ya, itu namanya matriks persegi. Jumlah baris dan kolom sama. Ya, contohnya ini. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2, itu 2 kali 2, itu namanya matriks persegi. Pokoknya 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 dan seterusnya, itu namanya matriks persegi. Baris dan kolom sama. Ya, ini 3 3, 3 baris dan 3 kolom, itu namanya matriks persegi. Berarti baris dan kolom sama. Ya, matriks persegi panjang. Ya, matriks persegi panjang berarti ya tidak sama, antara baris dengan kolomnya tidak sama. Ya, contohnya ini, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ya, itu namanya persegi panjang. Yang berikut ini, barisnya 4, kolomnya 2. Ya, tidak sama, baris dengan kolom tidak sama, namanya matriks persegi panjang. Ya, yang berikut yang kelima, matriks segitiga. Ya, matriks segitiga ini ada 2. Ya, ini namanya segitiga atas. Yang namanya matriks segitiga ada 0 di atas diagonal utama ini nih, ada 0, yang 0 semua. Ya, ini ya membentuk segitiga ini. Nilainya 0 semua. Ini disebut dengan matriks segitiga atas karena yang di atasnya 0. Ya, kalau dia ini namanya diagonal utama, ini namanya diagonal utama. Kalau yang di atasnya diagonal utama itu 0 semua, itu namanya matriks segitiga atas. Ya, dengan catatan harus 0 semua. Kalau bukan 0 berarti bukan matriks segitiga. Ya, demikian juga yang kedua. Ya, ini yang di bawahnya semua 0. Di bawah diagonal utama, ini diagonal utama. Ya, yang di bawahnya semuanya 0. Itu namanya matriks segitiga bawah. Ya, namanya matriks segitiga bawah. Ini bagian yang kelima, matriks segitiga. Yang berikut yang keenam, matriks diagonal. Ya, diagonal, ya sudut ketemu sudut, itu namanya diagonal. Tapi di sini hanya ada satu diagonal, diagonal utama saja. Ya, matriks diagonal contohnya seperti ini. Ya, ini diagonalnya. Ya, yang lainnya 0, hanya diagonalnya yang bukan 0. Itu namanya matriks diagonal. Matriks diagonal berarti hanya matriks diagonalnya saja yang bukan 0, yang lainnya 0 semua. Ya, itu diagonalnya. Contoh lainnya ini. Ya, ini yang lain 0, atas bawah, jadi gabungan antara matriks segitiga atas dan bawah, itu namanya matriks diagonal. Ya, dengan catatan dia bentuknya persegi, baris dan kolom sama. Nah, ini jadi ini yang 3 kali 3, atas bawah 0, diagonalnya tidak 0. Itu namanya matriks diagonal. Ya, seperti ini. Ya, lanjut yang ketujuh, matriks identitas. Matriks identitas itu turunan dari ini matriks diagonal, tapi dia bernilai 1 semua. Ya, dilambangkan dengan I. Ini sudah jelas I. Identitas I. Ya, matriksnya I. Kalau namanya matriks identitas berarti dia sudah namanya adalah I. Ya, seperti ini. 1 0 0 1. Pokoknya diagonal utamanya bernilai 1 semua. Dan matriks persegi. Ya. Ya, contoh ini. Jadi 2 kali 2, diagonal utamanya 1 semua. Ini 3 kali 3, diagonal utamanya 1 semua. Atau 4 kali 4, diagonal utamanya 1 semua. Itu yang namanya matriks identitas. Nilainya 1 pada diagonal utama, yang lainnya 0. Dan namanya sudah jelas I, tidak ada matriks lain, harus dinamakan dengan I, identitas.
Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada matriks 0. Ya, matriks 0 jelasnya sudah bisa ditahu ini bahwa semua nilainya 0 semua, namanya matriks 0. Berarti semua elemennya bernilai 0. Ya, semua elemennya bernilai 0. Ya, demikian pembahasan materi tentang matriks yang membahas tentang pengertian, ordo, kemudian elemen dan jenis-jenis dari matriks. Ya, semoga materi ini bisa dipahami dan dicerna dengan baik. Ya, semoga banyak manfaatnya atau memberikan manfaat untuk anak-anakku semua. Ya, untuk materi selanjutnya. Ya, demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.